Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Baik, baik ya. Baik, Alhamdulillah. ya, baik, Pak. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, Bapak absen ya. Ya, Pak. Sidik. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Nah, jadi topik pembelajaran kita hari ini yaitu ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar siklus hidup hewan dan tumbuhan. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui perbedaan dan persamaan siklus hidup hewan dan tumbuhan. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengenali keberagaman siklus. Nah, keempat, siswa dapat mengidentifikasi tahapan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi sudah diketahui ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus. Nah, dari kalian ada yang mengetahui apa itu siklus? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi siklus itu artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kalian saksikan video di atas. Halo anak-anak. Jadi, judul materi kita hari ini adalah ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Sebelum kita mengetahui contoh-contoh siklus pada makhluk hidup, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan siklus. Siklus adalah serangkaian peristiwa atau tahapan yang berulang secara teratur dalam suatu proses atau fenomena. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Semua siklus hidup terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup tumbuhan dan hewan terdiri dari beberapa tahap. Perhatikan contoh siklus hidup tomat tersebut. Tomat mengalami siklus hidup yang meliputi beberapa tahap. Dimulai dari biji. Ketika biji berada di tanah, kemudian terpapar air dan sinar matahari. Proses berkecambahan dimulai. Setelah itu, benih akan berkecambah menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman tomat dengan batang, daun, dan akar yang kemudian berkembang menjadi pohon tomat dewasa. Selama periode ini, tanaman tomat akan berbunga, dan kemudian bunga-bunga tersebut akan berkembang menjadi buah tomat. Buah tomat akan tumbuh, matang, dan akhirnya berubah warna menjadi merah ketika mencapai kematangan penuh, dan kemudian siap dipanen dan dikonsumsi. Siklus hidup tomat pun terulang kembali. Selanjutnya, contoh siklus hidup pada hewan yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu betina yang sudah dewasa akan bertelur apabila telah dibuahi oleh kupu-kupu jantan. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Kemudian telurnya menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Ulat membuat kepompong dari air liurnya. Pada tahap kepompong, ulat tidak makan dan mengalami perubahan. Kepompong biasanya menggantung diri di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Bila telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Dan siklus hidup kupu-kupu pun berulang kembali. Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Oleh karena itu,
hewan memiliki siklus yang beragam dibanding dengan manusia. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah harimau, kucing, dan kambing. Kemudian, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, burung, dan buaya. Sekian dari materi yang kami bawakan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi di atas, tentunya apakah kalian sudah mengerti mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenal siklus pada hewan dan tumbuhan? Sudah mengerti Pak. Baik ya, Bapak punya LKPD, bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, itu kelasnya silakan disiapkan. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin.